Katanya kaki habaib yang nakal, yang ahli narkoba, yang jahat, yang kotor lebih mulia daripada kepalanya kiai yang bersurban. Nauzubillahi min zalik. Kenapa kaki habib yang nakal? Kenapa kaki habib yang narkoba, yang maksiat, yang nakal, yang kotor dibandingkan kepala kiai yang pakai surban masih lebih mulia? Kenapa kaki habib yang maksiat tersebut? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kali ini saya akan kembali lagi membahas hal-hal yang berkaitan kurofat ataupun pembodohan atas nama agama yang disandingkan dengan kemuliaan para habaib. Ini kebodohannya luar biasa sekali. Tapi karena disandingkan dengan habaib, disandingkan kemuliaan habaib, seolah-olah kebodohan itu adalah hal yang mulia, seolah-olah penyimpangan itu adalah kebenaran. Semoga tidak ada yang salah paham di pembahasan kali ini. Seperti pada video-video sebelumnya, banyak yang salah paham mengira saya membenci para habaib, sehingga banyak yang minta alamat saya, mau mendatangi saya, entah mau ngapain, ya mungkin mau diskusi atau mau bagaimana. Tapi ketahuilah teman-teman, gak mungkin saya membenci para habaib. Keturunan orang-orang biasa saja kita tidak boleh membencinya, apalagi keturunan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kita protes di sini adalah banyaknya orang-orang yang melakukan kemungkaran, menyebarkan kebodohan atas nama habaib. Contohnya seperti video yang akan kita reaksi kali ini benar-benar parah videonya, dan saya rasa seluruh habaib di Indonesia pun tidak setuju dengan video ini teman-teman ya. Bagaimana mungkin katanya kaki habaib yang nakal, yang ahli narkoba, yang jahat, yang kotor lebih mulia daripada kepalanya kiai yang bersurban. Nauzubillahi min zalik. Kurang lebih begitu perkataannya. Coba kita simak nih ya. Maka dia akan dilemparkan ke dalam api neraka sebelum orang penyembah berhala masuk neraka. Ini ustadz ini dulu akan dilemparkan ke dalam api neraka. Di antaranya ustadz tak punya akhlak, ustadz yang kurang ajar kepada para habaib. Kenapa kaki habib yang nakal? Kenapa kaki habib yang narkoba, yang maksiat, yang nakal, yang kotor dibandingkan kepala kiai yang pakai surban masih lebih mulia? Kenapa kaki habib yang maksiat tersebut? Kenapa kaki habib yang narkoba, yang maksiat, yang nakal, yang kotor dibandingkan kepala kiai yang pakai surban masih lebih mulia? Kenapa kaki habib yang maksiat tersebut? Astagfirullah. Kecong kiai kak? Kacong, nggak batal dipakai kiai. Bukan makai, tapi mata. Mata. Kiai, kayak kacong. Orang muliakan ente karena ente punya ilmu. Kalau ente tak punya ilmu, tak punya santri, tak mungkin ada orang muliakan. Ya, sepertinya itu bukan pribadi ya, statement. Maksudnya dia bukan ngomong secara sendirian, melainkan ngomong di mimbar sebuah kajian atau ceramah gitu ya. Saya juga gak paham, yang jelas itu banyak orang tadi. Artinya mereka mengajarkan itu kepada jamaah-jamaahnya. 1 minggu aja anak kalian dibiarkan ikut kajian-kajian semacam itu, bakalan jadi bodoh, bakalan jadi fanatik buta, bakalan jadi keras hatinya dan susah dinasehati. Coba deh cerna baik-baik kebodohannya. Satu kaki habaib yang ahli narkoba katanya ya, yang kotor, yang nakal, yang buruk. Ini kan secara tidak langsung juga dia menuduh ada habaib yang seperti itu. Lalu dia katakan satu kaki habaib yang kotor itu lebih mulia daripada kepala kiai yang bersorban. Nauzubillahi min zalik. Ini semua dari mana ajarannya? Ini bukan menguatkan iman, ini malah bikin orang jadi murtad dengerin ceramah-ceramah seperti itu. Saya sudah bahas di video sebelumnya bahwa benteng pertahanan kita sebagai umat Islam agar tidak terpengaruh dengan kebodohan atas nama agama, agar tidak terpengaruh dengan kurofat, yaitu tanyakan dalilnya yang jelas. Apalagi masalah fadilah, masalah keutamaan, masalah yang lebih afdol amalan ini daripada amalan ini. Kita tahu hal seperti itu kalau bukan dari firman Allah, dari hadisnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sudah dijelaskan oleh ulama-ulama salafus soleh yang sanadnya sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau setiap manusia, setiap orang bisa menentukan fadilah, bisa seenaknya menentukan keutamaan, ujung-ujungnya malah jualan barokah, jualan fadilah, jualan keutamaan. Oh, ini mos saya ini lebih utama daripada mos yang lainnya, baterai kamera saya ini lebih utama daripada baterai kamera lainnya, baterai kamera ini dipakai untuk berdakwah bertahun-tahun, silahkan dibeli puluhan juta. Itu yang akan terjadi kalau orang bisa menentukan fadilah, keutamaan sesuka dia sendiri. Seburuk-buruk perkara ialah perkara agama yang diada-adakan. Ini buruk banget karena bisa menjadi racun bagi umat Islam. Sebaik-baik perkara agama ialah perkara agama yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, sesuai dengan Kitabullah. Dan semua yang menyimpang dari ajaran agama Islam itu adalah kesesatan. Semua kesesatan itu tempatnya
tempatnya di neraka. Jadi jangan seenaknya membuat perkara-perkara baru dalam urusan agama. Jangan seenaknya menentukan fadilah ini lebih baik daripada ini dalam urusan agama. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man ahdasa fi amrina haza ma laisa minhu fahuwa raddun." Barang siapa yang membuat suatu perkara baru dalam urusan kami ini, yaitu urusan agama, yang tidak ada asalnya, tidak ada asal dari kitabullah, Al-Quran dan Sunnah, maka perkara tersebut tertolak. Teman-teman, coba kita simak ini satu video nasihat dari Habib Jindan yang relevan dengan pembahasan kita saat ini, yaitu bagaimana seharusnya kita mencintai atau memuliakan para habaib ya. Dengarkan baik-baik videonya. Oh iya, masalah wajib cinta ahlul bait, wajib begini-begini sama. Naam, sahih. Sahih. Betul. Tapi cinta kepada ahlul bait, nggak bakalan datang dari orang-orang. Kalau ahlul bait jujur, lu cintain gue ya, lu mesti cinta sama gue. Biarin gue mabok, tapi lu mesti cinta sama gue. Biarin gue nyeleweng, tapi lu mesti cinta sama gue. Nah, yang kayak begini, ente bukan bikin orang cinta sama ahlul bait. Ente bikin orang Islam bisa jadi murtad gara-gara ente. Yang Islam jadi murtad gara-gara orang kayak begini. Waliyadzubillah. Mencoreng yang seperti kayak begitu. Kata mau ngajak orang cinta ya tunjukin dengan amalan yang layak dicintai, yang pantas dicintai. Wah, dia ganggu anak gadis seorang, begitu dia nyolong motor orang terus bilang ente mesti mihbin namanya. Ada mungkar, ada mungkar yang kayak begitu. Nabi bilang seandainya putriku Fatimah mencuri, saya yang bakal potong tangannya. Wa hasyaha min dzalik. Hakadha. Oh, kita kalau nggak cinta sama ahlul bait, kita nggak bakal ngomong begini. Betul. Tetapi kita menjaga kemuliaan, kehormatan ahlul bait, jangan dinodai oleh siapapun, apalagi oleh anak cucunya sendiri. Ya, betul sekali ya apa yang disampaikan oleh Habib Jindan. Jadi kalau ada yang orasi teriak-teriak mengatakan siap bela para habaib, ya jelas jawabannya siap dong. Siap menjadi garda terdepan untuk mengamankan para habaib, ya jelas jawabannya iya siap. Tetapi jikalau ada orang yang melakukan penyimpangan, kemungkaran atas nama habaib, ya jangan didukung juga karena kefanatikan buta. Sampai menganggap kaki habaib yang suka narkoboy, telapak kaki habaib yang kotor, yang jahat, yang nakal lebih mulia, lebih baik daripada kepala kiai yang bersurban. Nauzubillah, ya Allah, jangan. Aduh, parah nih video ya. Memang harus kita bahas karena banyak juga tuh yang membenarkan video itu, saya lihat di komentar-komentarnya. Ya, problem terbesar di Indonesia salah satunya adalah kefanatikan buta memang. Makanya di Indonesia tuh banyak orang yang pura-pura jadi habaib, pura-pura jadi gus, pura-pura jadi lora, pura-pura jadi kiai, ya untuk membangun kefanatikan buta terhadap orang-orang. Kalau orang sudah fanatik buta, ya apapun itu pasti dibela. Semoga video ini bisa menjadi satu pencerahan buat kita semua bahwasanya kita harus berani menerima dan menolak suatu hal atas dasar syariat Islam. Kalau sesuai syariat Islam, siapapun yang menyampaikan terima. Kalau tidak sesuai dengan syariat agama Islam, siapapun yang menyampaikan wajib kita tolak. Karena pegangan kita adalah syariat agama Islam, kitabullah, Al-Quran dan sunnahnya Rasulullah SAW. Ketemu lagi di video berikutnya. Maaf jika ada kata yang salah. Subscribe dan juga loncengnya ditekan sebagai notifikasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.